Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya muliakan dan saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang agung ini di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka dengan itu kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan al-ismul a'zam tersebut maka Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan: an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahiya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dzurriyyat, berupa harta benda yang Allah berikan, pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai dunia. Nikmat yang seperti ini
kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir, was-salih wal fasiq. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaih wa lahu hukm ar-rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah, yang bernilai dunia. Yang kedua kata beliau adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahawa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah Syaqiq bin Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'matain minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahawa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku.
niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi SAW dan bacaannya. Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung telah meriwayatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelah itu seperti 4 imam mazhab, mereka bukukan di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka serta Allah jaga sampai hari kiamat kelak, karena Allah yang telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Demikian pula tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia berwudu puluhan tahun sudah, tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat wudu Nabi. Sebagian mereka sudah berulang kali melakukan ibadah haji, tetapi hajinya belum sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Berulang kali menjalankan ibadah umrah, tetapi tidak pernah mengkaji fikih umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, apa yang dikatakan oleh gurunya, sekalipun tidak ada landasan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini menerangkan kepada kita besarnya nikmat sunnah setelah Islam. Sehingga Abu Aliyah berkata demikian, "Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah?" Karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pentingnya kita berbicara mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya akan sebab-sebab, tips, bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita dapat istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini sampai kematian datang menjemput kita. Karena kata Nabi SAW, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Na'udzubillah kalau kita puluhan tahun berada di atas Islam dan di atas sunnah, kemudian suatu hari kita baru mencoba bid'ah dan maksiat, di saat itu pula kematian datang menjemput kita. Dan Nabi menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat disebut dengan sababun nuzul, kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-I'tisam bis Sunnah, bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi SAW yang cukup pemberani di medan perang. Setiap ada jihad dia selalu di bagian terdepan. Dia selalu menebas leher musuh. Maka beberapa sahabat Nabi pun memujinya. Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, "Huwa finnar." Ini orang tempatnya dalam neraka. Maka para sahabat pun heran. Sehingga salah satu di antara mereka
selalu menyertai, mengikuti orang tersebut, ingin tahu apa amalan akhir dia. Sehingga Nabi berkata demikian. Karena secara zahirnya sehari-harinya dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia jihad di medan jihad dan berdiri di saf paling terdepan. Ya, enggak mudah ya. Jihad di bagian paling depan, enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Bahkan sebagian orang mungkin kalau ada anak buahnya atau ada kawannya, "Lek, kau bagian depan, Lek. Musuhnya di belakang, Lek. Biar gua yang jaga di belakang, Lek. Kau aja, Lek, di depan." Karena dia tahu bagian depan paling bahaya. Ya kan? Nggak mudah bagian depan di medan jihad. Jangankan di medan jihad yang syar'i, di majelis ilmu aja nggak mudah duduk bagian depan. Ngantuk dikit ketahuan. Ya kan? Apalagi di medan tempur. Di bagian depan. Karena amalan yang luar biasa. Maka ketika para sahabat memuji dia, tiba-tiba Nabi menyatakan huwa final, dia neraka tempatnya. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengikuti orang tersebut, ingin tahu dia mati dalam keadaan apa. Karena nggak mungkin dia mati husnul khatimah. Karena Nabi berkata demikian. Suatu ketika terjadi peperangan, dia terkena beberapa anak panah musuh. Dia pun tidak sabar. Kemudian dia nasaba saifah. Dia menancapkan pedangnya di tanah. Kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atasnya, faqatala nafsah. Ia pun membunuh dirinya. Melihat demikian, sahabat yang mulia tadi melihat ini orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu bunuh diri. Dia langsung datang kepada Nabi SAW menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang yang kami puji dan engkau katakan dia di dalam neraka, aku telah melihatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi pun bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Innamal a'malu bil khawatim." Ini sebabul wurud. Nabi pun bersabda, sesungguhnya sebagian orang sebagian orang dia melakukan ibadah-ibadah penduduk surga menurut pandangan manusia, padahal dia dari penduduk neraka. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang salat, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan salat. Seorang ustadz mati sedang keadaan berceramah. Seorang ustadz mati dan dia sedang berkhutbah Jumat. Zahirnya kita akan menyatakan apa? Dia mati husnul khatimah, ya kan? Tetapi bisa jadi dia mati su'ul khatimah di sisi Allah karena ketika dia mati dalam keadaan riya. Dia senang dengan pujian dan sanjungan manusia atas ibadah tersebut. Riya dosa syirik. Sekecil-kecilnya syirik jauh lebih besar daripada maksiat. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas zina. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas dosa membunuh, riba, homo dan yang semisal dengannya dari maksiat-maksiat yang ada. Karena riya sekecil apapun dia masih masuk ke dalam kategori syirik. Ini sebagai contoh jemaah. Walaupun ketika kita memberi nilai kepada seseorang, kita menilainya yang dengan yang nampak, adapun isi hatinya hanya dia dengan Allah yang maha mengetahui. Kita akan menyatakan insya Allah dia husnul khatimah. Tidak boleh tanpa insya Allah. Harus ada kalimat insya Allah. Tetapi bisa jadi dia su'ul khatimah di sisi Allah. Karena kita nggak tahu akan niat dia ketika dia mati seperti itu. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, su'ul khatimah itu sebabnya lidasisatin fi qalbi. Karena ada niat buruk, tujuan-tujuan yang tercela di dalam hatinya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Misalkan orang mati dalam masjid padahal dia sedang merencana untuk maksiat, bukan sekedar bisikan hati, memang sudah rencana, udah jadwal jam 10, cuma belum pergi karena belum datang jam 10 misalkan. Mati sebelum jam 10, dosanya sudah dapat apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan sudah berencana tidaklah dia meninggalkannya kecuali karena kematian.
Ini jamaah. Beda halnya kalau sekadar bisikan, bukan sebuah rencana yang sudah kuat. Kemudian kata Nabi SAW, dan ada pula di antara kalian yang dinilai oleh manusia sebagai penghuni neraka Allah, padahal dia dari penduduk syurga. Misalkan ada orang keluar dari masjid, dia melihat mungkin saudara-saudaranya yang masih belum hijrah, preman, ya, masih dengan ini dengan itu, dikatakan ini orang penduduk neraka ini. Secara zahir kan demikian, tapi bisa jadi besok dia taubat, dan setelah taubat dia mati husnul khatimah. Sedangkan orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhir hadis tersebut Nabi pun berkata, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Ini yang ngeri jamaah yang dimuliakan Allah. Maka berbicara, membahas, muzakarah tentang sebab-sebab keistiqamahan amatlah penting. Karena yang paling inti itu adalah istiqamah jamaah. Melakukan kebaikan banyak orang bisa, tetapi istiqamah di atas kebaikan itu yang sulit. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Dan andai kata mereka melaksanakan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari nasihat-nasihat yang ada, niscaya itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, sehingga orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dengan menjalankan konsekuensinya, kemudian mereka istiqamah di atas itu, istiqamah di atas perintah Allah, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah sampai matinya. Ketika dia menjelang wafat, malaikat-malaikat turun dari langit menemaninya, menghiburnya ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, bahwa ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, ini kondisi yang sangat mengerikan. Anak istri kita tidak bisa menghibur kita. Atau kalau dia seorang atasan, seorang bos, seorang komandan yang berpangkat tinggi, sehari-harinya di sekelilingnya ada pasukan-pasukan elit, tidaklah dia turun ke sebuah tempat kecuali tempat itu sudah steril misalkan. Dia merasa nyaman, tetap ketika malaikat maut datang tidak ada yang bisa menghibur dia selain para malaikat. Anak istrinya, pasukan elitnya, bodyguardnya hanya bisa menanyakan, kenapa Pak? Kenapa Pak? Tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mungkin sebagian mereka ketika melihat atasannya hampir mati, dia berdoa, kenapa enggak dari kemarin ini mati orang? Iya kan? Nah, orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah sampai mati, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak sendirian. Tidak hanya antara dia dengan malaikat maut saja, tetapi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat dari langit menemani dia, menghibur dia. Mereka menyatakan kepadanya, alla takhafu, kamu tidak usah takut. Maksudnya kata para ulama, terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wala tahzanu, dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Wa bishiru, tetapi berbahagialah, senanglah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fid dunya, ketika di dunia kami adalah wali-wali Allah untukmu. Karena malaikat merupakan wali-wali Allah untuk orang-orang yang saleh. Seorang yang saleh itu, seorang yang istiqamah di atas agama Allah di dunia ini, andai kata seluruh manusia tidak mau bergaul dan berkawan dengannya, maka sudah cukup malaikat sebagai kawan dia sehari-hari. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, andai kata tidak ada temannya di dunia ini, maka sehari-hari yang menemaninya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Masih kurang? Daripada kita punya teman-teman, tapi semuanya seperti temannya kurang lebih ifrit semuanya. Ya, yang paling mending seperti Abu Lahab, dan yang paling mending seperti Abu Nawas. Nggak ada malaikat-malaikat baik di sisi kita. Setiap kali mau salat dia bilang, lek macam kau aja yang mau masuk surga, aku mau juga, nanti aja, kenapa? Sebagian orang bangga punya kawan seperti itu.
Apa manfaatnya kita punya kawan setiap kali kita duduk yang dibahas hanya dunia, dikejar dunia mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Setiap kita duduk bersama mereka kita teringat hanya kepada dunia, lupa kepada Allah, lupa akhirat. Inikah kenikmatan di dalam pergaulan? Kata Imam Syafi'i, "Laisa as-sadiqu man saddaqak walakinnama as-sadiqu man sadaqak in jahilta 'allamak wa in ghafalta dzakkarak." Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu. Tetapi teman sejati itu adalah orang yang memberikan engkau ilmu ketika engkau tidak tahu. Dan dia mengingatkan engkau ketika engkau lalai di telepon. Mana antum? Kau udah jarang salat berjamaah. Kau udah jarang ikut kajian. Kau penampilannya sudah agak manzilah bainal manzilatain. Maka dia pun tertegur. Maka kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang istiqamah ketika menjelang wafat, ketika nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut sudah ada di sisinya, turun malaikat-malaikat dari langit menghibur, menemani dia. Ini teman yang paling kita butuhkan jamaah, yang bisa menemani dan menghibur kita dari malaikat maut. Selain ini mereka tidak bisa. Istri tidak bisa, anak juga tidak bisa. Pasukan elit yang kita miliki walaupun 1 miliar pasukan elit menemani kita ketika kita sakit di rumah sakit. Nyawa ditarik oleh malaikat maut, tidak bisa mereka buat apa-apa. Padahal mungkin semut aja nggak bisa masuk ke ruangan kita, kena radar. Semut nggak bisa masuk ke ruangan dia, begitu ketatnya penjagaan. Tapi malaikat maut, siapa yang bisa menghalangi dia? Ini kondisi yang mengerikan. Orang yang istiqamah di atas agama Allah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat-malaikat Allah dari langit, berkata kepadanya, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, tetapi berbahagialah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya kami adalah wali Allah kepadamu ketika engkau masih di dunia. Dan kami pula yang akan menjadi wali engkau ketika engkau sudah mati. Ya, bukan hanya di dunia dia ditemani oleh malaikat, setelah kematian pun ditemani oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Berkat apa jamaah? Istiqamah. Berkat istiqamah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada Nabi SAW, "Qul fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah SAW, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang sangat mencakup tentang Islam, yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Ini kan permintaan yang sulit ya. Ucapkan ucapan yang sangat mencakup, sangat sempurna tentang Islam. Jadi kalau kita seorang ustadz ada orang yang meminta demikian, kita bingung. Coba ustadz berikan kaidah umum dalam dalam hal ini atau dalam hal itu. Kita perlu mikir panjang dulu apa yang mau diucapkan. Karena ini permintaan yang sangat dalam ya, yang sangat kuat. Ucapkan untukku sebuah ucapan tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Karena tidak ada manfaatnya kita beriman siang dan malam kita beribadah kepada Allah. Rupanya pas kematian datang, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan main-main jamaah. Seluruh permainan yang kita mainkan di dunia ini tetap mati punya nilai. Mau buat apa saja di dunia ini, nilainya hanya satu dari dua. Nilai untuk surga, nilai untuk atau nilai untuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Terserah mau buat apa. Dari semenjak kita berumur balik sampai mati, dari semenjak tidur lagi, bahkan tidurnya kita juga demikian. Bernilai untuk dua hal saja. Untuk masuk surga atau untuk masuk neraka. Tidak lebih dari itu. Sekalipun status sosial kita berbeda-beda. Ingat itu.
Maka kata Nabi SAW, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan istiqomah itu berat jamaah, enggak mudah. Oleh karenanya keutamaannya sangatlah besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an dengan sanad yang dhaif, tetapi kata Syekh Albani karena dia datang dari jalan yang banyak sehingga derajat hadis ini yartaqi ila darajatil husn, menjadi hadis yang sahih, yang hasan. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang sebuah masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya rasanya seperti menggenggam bara api. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajur 50 rajula. Pahala dia ketika dia bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah dunia yang begitu dahsyat, pahalanya Allah berikan seperti 50 orang. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami? Kata Nabi, bal minkum, bahkan perbandingan kalian. Pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Besar nggak jamaah? Besar. Apa sebabnya? Karena lingkungan yang tidak mendukung dia. Kalau di masa Nabi SAW di Madinah, dia sholat 5 waktu, andai kata dia bermaksiat, begitu pergi ke masjid yang dia menjadi makmum di belakang Nabi. Ya, keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, tapi ada sebagian orang di akhir zaman keluar rumah jumpanya Abu Lahab. Ya, ke sawah jumpanya Abu Jahal. Ya, ke kebun jumpanya Abu Nawas. Ya, ke warung kopi jumpanya lain lagi. Ya. Setiap dia jumpa kawan-kawannya tidak ada yang satu pun di antara mereka yang mengingatkan dia kepada Allah. Pada di zaman salaf itu disebutkan oleh beberapa ulama, tidaklah kita bertemu seseorang kecuali kita langsung ingat Allah, langsung ingat akhirat. Dan ada orang-orang seperti itu, setiap kali kita lihat dia belum ngobrol aja kita udah bertambah iman kita. Langsung ingat neraka kita, ingat surga, ingat Allah, ingat sholat, ingat ilmu, ingat ibadah ini, ibadah itu. Tapi ada juga sebagian orang begitu kita lihat dia yang kita ingat uang suap. Iya. Begitu lihat dari jauh uang datang nih. Begitu lihat dia dari jauh ingatnya diskotik. Lihat dia dari jauh ingatnya zina. Lihat dia dari jauh ingatnya judi. Lihat dia dari jauh ingatnya karir. Lihat dia dari jauh ingatnya sekolah. Untuk ambil pangkat. Tapi di zaman Nabi tidak. Nah, ketika dia berada di zaman sudah seperti itu, tetapi bisa berpegang teguh dengan agamanya, dia bisa menjalankan nilai-nilai agamanya, kata Nabi, pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi SAW. Namun di sini ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa penyebutan bahwa pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada mereka secara totalitas. Jelas ya? Sebagai contoh, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Yunus SAW, ya kan? Tetapi yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali bangkit setelah pingsan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apakah dengan itu berarti mereka lebih mulia daripada Nabi kita secara totalitas? Tidak. Diberikan kemuliaan dari satu sisi tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada yang lainnya secara totalitas. Jelas ya? Ini perlu diperhatikan agar kita tidak menyangka adanya orang yang lebih utama daripada sahabat Nabi setelah mereka. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa istiqamah setelah masa Nabi itu berat, apalagi di masa kita ini. Maka nggak usah kita mengeluh akan beratnya di dalam beristiqamah. Terkadang sebagian kita berkata berat sekali Ustadz ya istiqamah, berat sekali rasanya. Istiqamah memang berat. Kalau mau enak dan ringan namanya istirahat. Atau istri 4 itu pun nggak enak juga, nggak semuanya tenang.
Kalau mau enak, mau ringan, nggak ada ujian, ya nggak berat, namanya istirahat, bukan istiqamah. Kalau mau istiqamah di atas agama Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal qabidhi alal jamar, seperti menggenggam bara api. Dia harus berani melawan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya tirai surga itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan tirai neraka Allah adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maka insyaallah ta'ala untuk pembahasan sebab-sebab istiqamah di akhir zaman ini, saya hanya mengajak antum untuk merenungi 2 hadis saja pada pertemuan kali ini. Yang insyaallah ta'ala dengan merenungi 2 hadis itu, kita akan memahami, kita akan mengetahui, dan kita akan mendapatkan bimbingan agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Tetapi sebelum menyampaikan 2 hadis tersebut, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa kerusakan suatu zaman yang Nabi beritakan sebelum dia meninggal dunia itu sudah terjadi dan telah kita saksikan dan kita telah berada di dalamnya saat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Kitabul Fitan. Beliau sebutkan sebagai hadis yang pertama, atau di salah satu dari sebagian hadis di dalam Kitabul Fitan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asy-syuh wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyumahu? Qala al-qatlul qatil. Nabi menyatakan zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Banyak penafsiran di kalangan ulama. Yang paling kuat maksudnya adalah kurang berkahnya. Kurang berkahnya. Dan itu nampak. Zaman dahulu orang, ya dalam satu malam ada yang menghatamkan Al-Quran. Zaman sekarang jangankan menghatam Al-Quran, juz amma aja nggak, ya bisa bengkok-bengkok lidahnya dia baca satu malam. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Umur 11 tahun udah jadi mufti tingkat internasional. Sedangkan anak kaum muslimin zaman sekarang, jangankan untuk masalah agama, masalah dunia saja, udah perempuan umur 25 tahun belum tahu cara masak nasi. Suruh masak nasi sama orang tuanya, dia tanya berapa sendok garamnya mak. Ya. Belum lagi dalam urusan agama, keberkahan waktu tidak ada. Makna yang kedua, memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ini hasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis di atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi bersabda, la taqumus sa'a hatta yataqarabaz zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu al usbu' kal yawm wa yakunu al yawm kas sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah. Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah tegak. Sampai zaman ini sudah semakin dekat, di mana 1 tahunnya seperti 1 bulan. 1 bulannya seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. Waktu 1 hari kesah. Sa'ah bahasa Arab itu artinya waktun qasir. Bukan sa'ah yang ada di dinding. Seperti waktu yang sangat pendek. Sangat singkat. Dan waktu pendek, waktu yang singkat, habisnya berlalunya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Atau kalau kita orang Indonesia, daun pisang yang kering ketika dibakar cepat nggak Pak? Itulah waktu. Tak terasa di antara kita ada yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. 30 tahun, 25 tahun, nggak terasa.
Tak terasa udah punya istri sekian. Tak terasa udah punya anak sekian. Tak terasa udah punya umur sekian. Tiba-tiba udah man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baru terkejut. Gak bermanfaat lagi. Sudah selesai riwayat taubat. Masa taubat, kesempatan udah selesai. Yang kedua kata Nabi SAW, wa yanqusul amal. Amalan manusia semakin hari, amalan saleh semakin hari setelah aku meninggal nanti, semakin sedikit, semakin berkurang. Dan itu terlihat secara fakta. Sebagai contoh misalnya, kalau ada konser dan ada masjid, orang lebih banyak ke pentas, ingin ikut konser atau ikut ke masjid? Orang lebih semangat mana? Ke konser atau ke masjid? Ke konser, kau tahu? Pengalaman pribadi? Oh banyak contohnya. Bilang aja pengalaman pribadi sebelum hijrah, kan gak masalah. Ini bukti. Ya kan? Bahkan di sebagian tempat, pentas konser mulai dari sebelum maghrib sampai pertengahan malam. Adzan maghrib tak terdengar karena suara dangdut. Suara adzan tak terdengar karena suara dangdut. Subhanallah. Dan yang memenuhi panggung itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kalau mau ditinjau dari sisi amalan yang ada sesuai dan tidak ada dengan petunjuk Nabi. Karena suatu amalan dikatakan amal saleh apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu untuknya. Hidup dan mati. Dari sini kita mengetahui lebay alai bin syirik, ya, bintu menyimpang ucapan sebagian musisi yang menyatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Itu ucapan yang alai bin lebay bintu syirik. Karena Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua, mesti sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dari sisi caranya, ya sababiyah, sebabnya. Contohnya misalkan seorang yang mau duduk di masjid, dia sholat 2 rakaat, sebabnya apa? Masuk masjid, ada dalilnya, hadis Abu Qatadah. Ya, hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jangan kalian duduk kalau masuk masjid sampai sholat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang sebelum masuk mobil baru, dia sholat dulu tahiyatul mobil baru 2 rakaat. Kita bilang enggak bisa karena enggak ada tuntunan dari Nabi sebab itu. Ya. Atau dia punya rumah baru, dia sholat sunnah 2 rakaat dengan alasan sholat sunnah tahiyatul rumah baru 2 rakaat, nggak bisa karena sebabnya tidak ada dalil. Kesesuaian dengan sunnah Nabi dari 5 sisi. As-sababiyah dari sisi sebabnya, al-kaifiyah caranya, al-adadiyah jumlahnya, al-makariyah tempatnya, az-zamaniyah yang kelima dari sisi waktunya. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Islam bukanlah agama yang hanya mengajak penganutnya untuk semangat beribadah, untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak, bukan. Islam adalah agama yang menuntut kualitas, bukan kuantitas belaka. Kuantitas yang tidak berkualitas tidak akan bernilai di dalam Islam ini. Yang diprioritaskan oleh agama Islam ini adalah kualitas, sekalipun tidak berkuantitas.
Allah Jalla wa Ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, ayyukum aktsaru ta'aba, tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling capek, tetapi siapa yang paling bagus. Apa maksudnya ayyukum ahsanu amala? Kita tidaklah lebih paham daripada ulama tafsir yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau menyatakan tentang ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini. Kata beliau, ayyukum ahsanu amala, maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas karena Allah dan siapa yang paling mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayyukum ahsanu amala. Nah, kalau kita ingin melihat kepada amalan manusia di dunia ini dengan dua syarat ini, dari mereka orang-orang yang mau beramal, apalagi orang yang tidak beramal ya, maka jauh lebih sedikit lagi amalan soleh itu. Ya. Yang sholat itu sedikit, betul? Yang sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi jauh lebih sedikit lagi. Yang haji sedikit. Dan dari kalangan orang yang hajinya sesuai dengan sunnah Nabi itu jauh lebih sedikit lagi. Yang umrah itu sedikit. Dan yang umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi dari kalangan orang-orang yang umrah jauh lebih sedikit lagi. Maka sungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi, amalan soleh di suatu zaman nanti akan berkurang. Wa tadhharul fitan, dan kerusakan syahwat dan syubhat betul-betul menyebar. Sekarang pintu syahwat, bagaimana terbuka lebar di hadapan kita? Yang belum pernah terbuka di masa Nabi. Bayangkan di masa Nabi mungkin 50 tahun yang lalu belum sampai seperti itu, ya kan? Sekarang pintu-pintu prostitusi, pintu-pintu perjudian, pintu maksiat. Bahkan mungkin sebagian kita rumahnya itu ya hampir satu dinding, hampir satu tembok dengan tempat prostitusi. Kalau dia pulang dalam keadaan ngantuk bisa-bisa salah masuk. Begitu masuk ke dalam kok beda lampunya ini, remeng-remeng ya, bagaimana qadarullah. Allah juga Maha mengetahui dan memahami. Innallaha ghafurur rahim. Bulan depan juga umrah di sana, nanti banyak-banyak istighfar. Rupanya sebelum umrah mati duluan baru tahu. Ya. Luar biasa. Bahkan ada beberapa tempat saya ngisi pengajian di kota besar. Di atasnya masjid. Kalau udah masuk masjid seperti di Masjidil Haram tempatnya. Ribuan orang ikut kajian. Masya Allah. Tetapi sebelum masuk ke masjid itu di depan kita tempat transaksi prostitusi. Iya. Padahal ketika mereka melakukan transaksi prostitusi, tiba-tiba terdengar suara daurah ustadz di masjid tersebut, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di sampingnya, kalau anak muda mau berangkat ke masjid, tiba-tiba niatnya berubah, imannya lemah, belok lek. Bisa belok dia. Iman enggak kuat, penampilan juga Power Rangers. Ya, beda kalau dia mungkin ke masjid dengan penampilan agak ustad, walaupun dia bukan ustad. Wanita nakal mau ngodai pun mikir panjang nih, ini gua godain nih, ceramain mau ustad nanti, nggak usah aja lah. Padahal bisa jadi kalau dia digodain runtuh pula jenggotnya. Iya, dan bisa kena stroke langsung lututnya. Iya kan? Tapi karena dia berpenampilan agama tadi, jadi sebab dia terjaga. Tapi kalau ke pengajian dengan penampilan Amin Tabasan, ya, penampilannya seperti Sahrul Khan, orang nggak tahu dia mau ke masjid, ya kira mau ke situ karena itu adalah tempat yang ma'ruf untuk seperti itu. Begitu digoda, kawan pun tak ada, ustaz nggak ada, teman pengajian tak ada. Yang penting bukan syirik dan bid'ah. Masuk pula syubhatnya. Bulan depan juga umroh. Insya Allah di sanalah kita bersihkan diri-diri kita. Mancur dia. Kenapa jemaah? Karena yang Nabi beritakan udah terjadi. Tatharul fitan. Fitnah, syahwat dan syubhat betul-betul merajalela, betul-betul tersebar. Bahkan mungkin sebagian kita berada di sebuah lingkungan, bukan dia yang mencari maksiat, justru maksiat yang mencari dia. Karena dahsyatnya fitnah syahwat. Demikian pula syubhat.
Di masa Nabi sepakat semuanya. Kalau beragama landasannya harus Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada yang berani berijtihad, mengeluarkan pendapat, melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya dengan alasan apapun. Kemudian kata Nabi, wa yulqa asyuh. Dan di masa sudah seperti itu, rata-rata mereka punya penyakit syuh. Menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh? Syuh itu kata Imam Ibnu Al-Athir dan selain beliau, ambisi yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan bagaimana cara ia meraihnya. Kemudian enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Syuh itu lebih parah daripada bukhul, pelit. Setiap orang yang syuh sudah pasti pelit. Orang yang pelit belum tentu syuh. Ambisi yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan cara yang dia lakukan itu, yang dia tempuh itu bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak. Setelah memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini syuh namanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakthurul harj. Dan di masa itu banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan kalimat al-harj? Nabi pun bersabda, al-harj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini kita lihat. Sebagian orang rela membunuh saudaranya hanya gara-gara tempat parkir mobil, parkir motor. Betul. Gara-gara masalah warisan, rela menumpahkan darah saudaranya. Gara-gara untuk memenangkan politik seseorang, dia berani menciptakan kasus yang menumpahkan darah sekian orang. Demi memenangkan politik Alan dan Fulan, dia berani menciptakan aksi ini, aksi itu yang bisa menyebabkan pertumpahan darah dan perang saudara. Al-haraj jemaah. Padahal Nabi SAW menyatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dia berada di dalam neraka Allah kekal. Kekal di sini kata para ulama, kalau dia menghalalkan berarti murtad, berarti kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak menghalalkan dan dia tidak melakukan pembatal Islam, maka maksud khalidan fiha di sini kata para ulama adalah tulul mukth. Lamanya dia dalam neraka, saking lamanya sudah seperti orang yang kekal, maka dinamakan dengan kekal. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya neraka jahanam, azab yang sangat menghinakan. Dan disebutkan oleh Nabi, orang yang pernah membunuh orang lain di dunia ini dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, kepala korbannya di hari kiamat dengan berlumuran darah berada di atas tangannya, dia sambil berkata kepada Allah, ya Rabb, salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini kenapa dia membunuhku, ya Allah. Siapa yang bisa membela dia? Kalau di dunia dia mungkin bisa berkilah karena dia punya harta, dia bisa beli hukum. Kalau di dunia dia bisa selamat karena dia punya kekuatan, punya jabatan, punya pangkat. Di depan Allah, siapa yang akan membela dia? Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri, anak kandungnya, istrinya sendiri, lari dari dia. Di kondisi sudah seperti itu, kepala korban pembunuhan dia ada di tangannya dalam keadaan berlumuran darah dan berkata, ya Rabb, salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuh aku. Jangan main-main dengan darah kaum muslimin. Selamat di dunia, oke lah. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, mau kemana? Oke lah hidup di dunia ini 1000 tahun. Andai kata punya umur 1000 tahun. 1000 tahun tidak ada yang bisa menggoyang kekuatan kita. 1000 tahun kita selalu menjadi orang number one. Menjadi number wahid. Tidak ada yang berani menantang kita. Tidak ada yang berani melawan kita. Kalau malaikat maut datang, siapa yang bisa menghalanginya? Berapa pasukan elit kita? Berapa hebat alat teknologi kita? Berapa banyak bodyguard kita? Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng Takeshi sekalipun,
malaikat maut akan tembus dan mencabut nyawa kita. Dengan main-main kalau udah masalah surga dan neraka. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman kata Nabi. Apabila kita merenungi apa yang Nabi SAW sebutkan di hadis di atas, dalam hadis di atas, maka sungguh apa yang telah beliau sampaikan itu telah terlihat dan sudah kita alami di masa sekarang, ya kan? Contoh yang lainnya adalah apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah qalu wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah qala ar-rajulu at-taffih yatakallam fi amri al-'ammah. Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, kata Nabi. Orang yang jujur dikatakan dusta. Seorang yang pendusta dikatakan seorang yang jujur. Seorang pengkhianat dikatakan amanah, diberikan amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, si Ruwaybidah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaybidah yang engkau maksud wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, seorang yang dungu berbicara tentang urusan-urusan besar. Apalagi masa sekarang modal selebgram, bisa bicara apa yang dia suka karena dia selebgram. Punya follower ribuan. Iya. Dia bisa berfatwa. Bahkan sebagian orang nggak diketahui belajar agama di mana. Mantan napi karena punya follower banyak langsung menjadi mufti online untuk masyarakat online alias netizen. Berbicara sesukanya masalah agama. Bukan kita nggak apresiasi, kita cukup bangga, kita cukup senang kalau ada orang yang mau taubat dari dunia hitamnya. Tetapi untuk menjadi orang yang menyampaikan agama ada jalurnya, untuk proses dulu. Ada prosesi belajar mengajar dulu. Apa yang Nabi beritakan di atas jamaah sudah terjadi atau belum? Sudah. Kata Nabi, orang yang jujur katakan dusta. Dusta dikatakan jujur, yang benar salah, yang salah benar, pengkhianat. Amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Sekarang nggak usah dalam masalah agama, dalam urusan dunia saja. Jujur saja, siapa saja di antara kita yang bekerja di suatu instansi, nggak usah jadi munafik. Jujur aja. Kalau dia orang yang jujur di bagian keuangan, panas nggak tuh kantor, pusing atasannya, gimana dia nih, gimana awak olah nih, suruh tanda tangan nggak mau tanda tangan, udahlah baku panjang aja dia, pindahin aja, mutasi aja, betul nggak? Jujur, nggak usah munafik. Di bagian keuangan dia jujur, nggak mau tipu, nggak mau pakai jurus T-money, tahu jurus T-money, tipu menipu. Tidak mau melakukan manipulasi data. Atasannya pusing. Ya. Sampai ada kawan curhat, Ustadz, ketika saya nggak mau tanda tangan, nggak mau melakukan penipuan dalam data, apa istilahnya itu? Buat anggaran selalu visit. Apa namanya istilah itu? Manipulasi data lah kurang lebih ya. Nggak mau karena saya takut dosa. Apa dijawab sama atasan saya? Kamu kalau mau cari pahala tempatnya masjid, kalau di kantor tempat cari uang. Ya. Dan orang yang jujur baku panjang. Dimutasi dia, apalagi kalau di bagian keuangan dia jujur. Udah tutup mata aja kamu ini. Dia udah periksa nih. Udah dapat bukti-buktinya. Rupanya yang dia periksa nelpon atasannya. Kau tutup mata nggak bisa? Bisa mau apa? Siap, mati dalam keadaan siap masuk neraka. Ini menunjukkan apa jamaah yang dimuliakan Allah? Menunjukkan apa yang Nabi beritakan sudah benar. Orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dijujurkan, orang yang pengkhianat diberikan amanah, yang amanah diberikan.
Kita bahas kaidah umum ya, jangan ditarik ke ini ke sana. Kita bahas hadis Nabi, ya, kaidah umum sebagai renungan untuk kita semua, bukan sedang memvonis suatu ormas, suatu instansi. Tetapi ini sebuah peringatan untuk pribadi kita masing-masing. Karena kita semua juga belum pasti masuk surga dan selamat dari neraka, baik yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengar. Belum lagi dalam urusan agama. Wanita yang pakai cadar begitu aneh zaman sekarang. Ada yang menyebutkannya kayak hantu, ninja Hattori. Sayang, cantik-cantik pakai pakaian kayak gitu. Anak orang yang pakai cadar dia yang pusing. Padahal nggak pernah minta uang sama dia untuk beli cadar. Aneh. Padahal itu pakaian Islam. Istri Nabi bercadar, para sahabat, para tabi'in, 4 mazhab. Bahkan di masa Ibnu Hajar menyatakan sudah terbiasa wanita itu menutup wajah mereka. Itu bukan budaya orang Arab. Nabi datang, cadar belum ada di Arab. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, cadar itu belum ada. Di Madinah baru turun masalah cadar, masalah tutup wajah untuk kaum wanita. Jadi bukan budaya Arab. Itu adalah penampilan yang paling modern. Kenapa? Karena agama paling terbaik adalah agama Nabi Muhammad. Aneh sekarang kan, dikucilkan. Bahkan mungkin bukan sekedar orang lain yang mengucilkannya, keluarga besarnya. Apalagi menjelang pernikahan. Gimana kita buat acara walimah ini? Duduk di pelamin, anak kita pakaian kayak gitu. Alah nak, kamu buka 1 hari aja nak. Juga di sini juga nggak ada teman-teman kajian, kan nggak ada yang tahu juga. 1 hari aja buka. Oh, itu beratnya minta ampun. Bukan malah dia didukung, disupport untuk taat kepada Allah. Bahkan mungkin sebagian keluarga besarnya nggak pede jalan bareng sama dia karena penampilan dia yang Islami tersebut. Orang merasa risih dengan penampilan dia. Tapi coba dengan wanita yang buka-bukaan, nggak ada orang yang memprotesnya, ya kan? Padahal banyak korban gara-gara penampilan dia kayak gitu. Sebagian laki-laki nabrak tembok gara-gara dia. Ya, sebagian orang jatuh dari motor gara-gara penampilan dia itu. Nggak ada yang protes. Begitu ada yang wanita menutup aurat, uang sendiri, beli cadar pakai uang sendiri, beli baju uang sendiri, orang lain yang ribut, tetangga yang ribut, luar biasa. Akhir zaman jamaah. Jenggot juga, ini jenggot kan tumbuh sendiri kan, tumbuh sendiri kecuali kita oles saus di sini, mengganggu orang lain, ya kan? Tumbuh sendiri dan jenggot bukan budaya orang Arab. Nabi datang sekian tahun tidak ada perintah tentang jenggot. Setelah itu baru Yahudi Nasrani nggak berjenggot saat itu. Setelah sekian lama Nabi berdakwah, baru beliau berkata, ahfu syawarib wa'aful luha. Cukur kumis-kumis kalian, biarkan jenggot kalian. 4 mazhab sepakat tentang jenggot. Pertama, Nabi berjenggot. Pertanyaannya, adakah yang lebih ganteng daripada Nabi? Tidak ada, beliau berjenggot. Adakah yang lebih rapi daripada Nabi? Tidak ada. Nabi berjenggot. Adakah yang lebih bersih, lebih higienis daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Lebat. Ada yang berani memvonis orang yang berjenggot goblok, kurang bersih, kotor? Hah? Nabi kita. Bukan sekadar ustaz. Berjenggot, lebat. Para nabi semuanya berjenggot. Nabi Musa ketika menarik jenggot, Nabi Harun menyatakan, la ta'khudh bi lihyati, jangan kamu tarik jenggotku. Nabi Harun aja berjenggot. Sekarang jadi aneh tentang jenggot kan? Iya. Ini manusia mana lagi ini? Begitu ada aktor, artis Hollywood berjenggot, baru sebagian anak muda berani berjenggot. Gaul bro. Nggak mau dia diketahui jenggot karena sunnah. Nanti kalau di masjid, masya Allah nikmat sunnah. Alhamdulillah setelah kenal sunnah saya berani memelihara jenggot. Nanti di keluar masjid bukan karena nilai sunnah dia katakan. Gaul bro, nggak tahu. Artis sekarang pada berjenggot bro. Aneh penampilan jenggot. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa dengan yang sebaliknya. Yang mencukur kumis, memelihara jenggot, aneh. Tapi sebaliknya tidak aneh. Sebagian orang mencukur jenggot betul-betul habis. Sedangkan kumisnya dia biarkan sudah seperti pisang goreng hangus. Itu nggak aneh. Maka sungguh benar apa yang Nabi sabdakan di atas itu. Bahwa itu telah terjadi dan sudah terlihat jamaah.
Inilah masa yang kita berada di dalamnya. Nabi menyampaikan zina terbuka lebar, tersebar luar biasa, khamar, perjudian, musik, nyanyian, biduan-biduan. Wanita-wanita yang menari di atas panggung-panggung, kata Nabi, itu akan terjadi. Dan apabila itu terjadi, maka akan terjadi gempa bumi yang sangat banyak. Dan Allah akan merubah bentuk sebagian manusia dengan bentuk hewan-hewan. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa zaman yang Nabi beritakan di atas sudah datang. Bahkan bukan sekadar datang, kita sudah melewatinya sekian lama. Lantas apa bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya yang berada di zaman sudah seperti itu, agar kita istiqamah di atasnya? Maka insyaallah taala saya akan membaca 2 hadis. Dengan itu kita tutup kajian kita untuk materi ini. Berapa menit lagi kajian kita? Sampai jam 12. Antum sampai kuat duduk jam berapa? Masih kuat sampai jam 12? Kuat ya? Masya Allah. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi malam di Masjid Raya. Karena belum tuntas kita bahas kembali untuk menyempurnakan pembahasan tadi malam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Dari sahabat yang bernama siapa tadi malam? Hanzalah. Bukan. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Tadi malam hadir? Tadi malam hadir? Hadir? Tadi malam? Tadi malam hadir? Tadi malam? Irbad bin Sariyah. Kasih hadiahnya. Hadiah yang mau dibagikan. Siapa? Bapak, Masya Allah. Kasihkan. Barakallahu fiik. Apa hadiahnya? Masya Allah. Baik. Dari Irbad bin Sariyah. Ketika beliau menyatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, wasiat, ceramah yang sangat mengesankan, yang membuat kami terkesima. Ketika kami mendengarnya, kami menangis dan hati-hati kami bergetar. Kami pun berkata, ya Rasulullah, ausina, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Maka Nabi pun berpesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada 3 wasiat dalam hadis ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang meminta nasihat tersebut secara khusus dan untuk seluruh umat beliau secara umum. Wasiat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan mara bahaya kepada kita. Ingat itu. Kita jangan lemah, jangan kita gantungkan ekonomi kita kepada manusia. Jangan kita gantungkan keberhasilan kita kepada manusia, gantungkan keberhasilan kita dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Karena Allah yang berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian tetap beriman, mempertahankan akidah Islam dan tetap bertakwa kepada Allah, maka seluruh manusia di dunia tidak akan bisa mendatangkan mara bahaya kepadamu. Ini janji Allah. Sebagian orang terlalu lemah akidahnya. Oh, kalau ini terpilih nanti ekonomi Indonesia akan demikian dan demikian. Kalau dia yang naik nanti ekonomi demikian dan demikian. Berarti kita akan ini, kita akan itu. Lemah sekali imanmu. Ekonomi kita di tangan Allah Rabbul Alamin. Dan akan kita raih dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah,
Andai kata penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka mendustakan Allah, Rasulnya, agamanya, sehingga kami pun menimpakan kepada mereka azab atas perbuatan mereka sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik wa rufi'atil qalam wa juffatis suhuf. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang belum baligh. Kata Nabi SAW, wahai anak kecil, andai kata seluruh manusia di dunia ini berkumpul ingin membunuhmu, ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Dan andai kata seluruh mereka berkumpul ingin mendatangkan manfaat, memberi uang, memberi kemanfaatan, sungguh itu juga tidak akan terjadi kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Pena yang mencatat takdir telah diangkat. Tidak ada lagi yang akan ditulis. Yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis. Dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Tenang hidup kita jemaah kalau kita serahkan perkara kita kepada Allah. Anda sebagai siapa? Sebagai petani, seorang tukang becak, seorang pengusaha, anggota polisi, aparat keamanan polisi, TNI, bisnismen, serahkan semua urusan Anda kepada Allah. Kalau saya petani berarti kerja saya ke kebun. Oh, saya seorang polisi berarti ke kantor jam sekian dan pulang jam sekian. Oh, saya TNI jam sekian saya masuk kantor, jam sekian saya pulang. Oh, saya seorang ustadz jam sekian saya mengajar, jam sekian ini. Saya tukang becak jam sekian ini. Serahkan. Begitu keluar kita baca doa keluar rumah. Naik kendaraan kita baca naik kendaraan. Kemudian kita lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Banyak sedikitnya itu di dalam takdir Allah. Kecerdasan kita bukanlah sebab kita kaya, dan kebodohan kita bukan pula sebab kita kemiskinan, tetapi itu semuanya sudah ditakdirkan. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain, dan rezeki kita tidak akan mungkin mampu diambil oleh orang lain. Nyaman hidup kita. Oh, mati dibunuh, alhamdulillah, berarti takdir kita memang seperti itu. Kita mati dibunuh, alhamdulillah, sudah ada yang menanggung dosa-dosa kita di hari kiamat. Alhamdulillah, di hari kiamat kita akan ada orang yang transfer pahala untuk kita. Nyaman hidup ini kalau dibangun di atas iman dan takwa. Merdeka kita, gak akan diperbudakkan, tidak akan terbelenggu dengan was-was. Lakukan segala sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, dibangun di atas iman, di atas takwa. Serahkan segala-galanya kepada Allah, selesai. Hidup sekali, mati sekali. Kaya miskin dalam takdir Allah. Kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita menjabat, kapan tahta kita hilang, kapan diberikan lagi, sudah diatur semuanya oleh Allah. Lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan Allah, kemudian serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa yang terjadi, kita ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkannya dan Ia telah berkehendak. Jangan kamu katakan, jangan engkau berandai-andai, kata Nabi, karena berandai-andai itu hanya membuka pintu syaitan. Aman hidup kita, ya kan? Habis sholat, jaga zikir habis sholat, jaga zikir pagi petang, ya. Naik kendaraan, baca zikir naik kendaraan, safar, baca zikir safar, ya. Mau naik pesawat, cuaca zikir safar, zikir naik kendaraan, ya. Kita serahkan segala urusan kepada Allah. Apa yang terjadi di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini melainkan di bawah kehendak Allah. Semuanya ditakdir Allah. Nyaman hidup kita jamaah. Ya, nyaman hidup kita. Merdeka kita. Tidak akan terbelenggu dengan was-was. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ini manfaat takwa jamaah. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja."
Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ditangkap, ditelanjangi bulat. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan. Apa kata Jibril alaihissalam? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada engkau wahai Jibril tidak. Yang boleh ucapkan cuma apa jamaah? Kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau alaihissalam, kata Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita kalau ditangkap, ditelanjangi, kemudian mau dilempar ke api, apa nggak menjerit-jerit? Nggak ampun-ampun. Tangkap, telanjangi, dilempari dari jauh karena besarnya api yang dihidupkan oleh mereka. Beliau hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi jamaah? Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya bahwa Allah berkata kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Secara logika tidak mungkin terjadi. Tidak masuk akal. Api yang begitu besar, bentuknya masih api tapi dingin. Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya, kemudian keluar dalam keadaan masih selamat. Tidak logis, mustahil menurut akal manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Ini harus tertanam, tertancap kuat di dalam hati kita jamaah. Maka kita akan menjadi orang yang paling berani, orang yang paling merdeka. Sekalipun orang melihat kita miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya tahta, nggak punya ini, nggak punya itu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Orang yang beriman, bertakwa dan bertawakal kepada Allah, menang kalahnya dia menang. Dalam urusan dunia, menang kalah dia tetap menang. Untung rugi dalam urusan dunia dia tetap sukses, dia tetap untung di sisi Allah. Karena standar kesuksesan di sisi Allah dalam agama kita adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dialah orang yang sukses dengan status sosial apapun dia. Ini wasiat Nabi yang pertama dalam hadis ini. Wasiat beliau yang kedua berkaitan dengan hablun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Hendaknya kalian senantiasa taat, patuh kepada pemimpin kalian sekalipun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia. Ini pemimpin tidak syar'i. Mengambil kepimpinan pun dengan cara tidak syar'i, tetapi sudah menjadi pemimpin, perintah Nabi taati dan patuh kepadanya selama bukan pada maksiat. Karena kalau kita ikut aturan agama, aturan Islam, tidak boleh jadi pemimpin khalifah kecuali dia Quraisy, dari kabilah Quraisy. Enggak semua orang Arab boleh. Bahkan enggak semua sahabat Nabi boleh menjadi pemimpin. Sahabat Nabi yang boleh menjadi khalifah hanya mereka dari kabilah Quraisy. Kaum Ansor hanya boleh jadi wuzara. Tetapi kata Nabi, andai kata ada pemimpin non-Arab, sudah non-Arab, budak lagi, udah budak Ethiopia lagi. Kalau dia budak dari Perancis mungkin mending dikit, bisalah kita lihat sesekali terhibur ya kan. Ini budak dari Ethiopia. Lagi makan kita lihat jadi hilang nafsu makan kita. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu dengan ketakwaan bukan dengan penampilan. Kata Nabi, andai kata ada pemimpin dari budak sahaya Ethiopia udah jadi pemimpin, taati dia. Jangan kalian mencari alasan untuk memberontak dan melengsar kepadanya.
Apalagi hanya karena warna baju, kondisi fisik dan yang lain-lainnya. Ini prinsip agama jamaah. Bahkan Nabi menyatakan man ra'a min amiri syai'an yakrah falyasbir. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia membenci maksiat yang ia lakukan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan barang siapa yang punya nasihat, ingin memberi nasihat, ingin memberi kritikan, ingin memberi masukan kepada pemimpinnya, kata Nabi falyakhudh biyadi wal yakhlubi. Ambil tangan pemimpinnya. Berduaan, sampaikan nasihatmu, sampaikan kritikanmu. Itu baru gentleman namanya. Kalau berteriak-teriak di tengah masa dari jauh, itu bukan gentleman. Yang gentleman yang syariah, gentleman syariah. Kalau tadi walaupun gentleman bukan syariah, gentleman non syariah. Gentleman syariah kata Nabi, dia langsung berduaan dengan pemimpin itu. Kamu ngasih nasihat buat siapa? Buat bupati, gubernur, menteri, presiden, buat surat. Kirim atas nama pribadi, alamat rumah pribadi. Kalau kamu dibunuh, kamu sendiri yang dibunuh. Mati syahid, nggak usah takut. Minta perjanjian, buat perjanjian, jumpa 2 mata, 4 mata. Kalau 2 mata nanti bilang dajjal, satunya 1 mata, satunya 1 mata. 2 dajjal nanti kirain, ya kan? 4 mata, ya 4 mata. Pegang tangannya, beri ia nasihat. Kalau dia terima, kalau enggak, kamu sudah menunaikan kewajibanmu, kata Nabi. Bukan berteriak-teriak dari jauh. Saya ingin bertanya jamaah dengan jujur, kita sekarang sedang membahas kaidah umum. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, pernahkah kita dipimpin oleh presiden yang lebih jahat daripada Fir'aun? Jawab dengan jujur jamaah. Pernahkah presiden di Indonesia lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, apakah kita pernah menjadi sebaik Musa dan Harun alaihi salam? Pernah kita beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah seperti iman dan takwa Harun dan Musa alaihi salam? Tidak. Apa yang Allah katakan kepada Musa dan Harun? Idhhaba ila Fir'aun fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi langsung temui Fir'aun, langsung, bukan berteriak di atas mimbar Jumat. Pergi langsung temui Fir'aun karena dia sudah tagut, rajanya tagut itu Fir'aun. Kenapa? Dia yang berkata ana rabbukumul a'la. Menyatakan aku Tuhan yang paling tinggi, bukan sekedar nepotisme, itu mending. Ini menyatakan ana rabbukumul a'la. Setelah itu anak-anak Bani Israel, kalau wanita-wanita mereka melahirkan bayi laki-laki, dibunuh. Kalau lahirnya bayi wanita boleh hidup, tapi dalam keadaan hina. Berat nggak jamaah? Segala-galanya dihancurkan. Iya. Apa kata Allah kepada Musa dan pergi temui langsung Fir'aun. Dia sudah tagut. Ucapkan kepadanya qaulal layyinan, ucapan yang lembut. Peringatan, nasihat, teguran yang santun, yang lembut. Enggak pernah ada ayat bahwa Nabi Musa, Nabi Harun berkata kepada Fir'aun, bencong. Enggak. Tetapi kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Tegurlah Fir'aun. Berilah nasihat kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut dan santun. Anda ingin mengkritik Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, datangi langsung ke rumah pribadinya, ke kantornya. Saya atas nama Fulan, dari ini alamat saya, ini profesi saya. Saya ingin menjumpai Bapak 4 mata. Ada hal yang ingin saya nasihatkan. Wah, nggak berani lah Ustaz kalau gitu, nanti saya kalau dibunuh. Mati syahid, kenapa takut? Katanya pemberani. Katanya mengucapkan kebenaran di depan sultan adalah jihad. Kok jadi pengecut? Gentleman syariah begitu. Datang langsung. Ini Fir'aun dan Musa. Musa dan Harun. Datangi Fir'aun langsung. Beri nasihat layyinan yang lembut dengan santun. Kenapa harus santun? Kata Allah, la'allahu yatadzakkar, agar dia mau mengingat dan mau takut kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, antum misalkan ditegur oleh atasan atau orang yang antum, kita nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, ada orang negur kita dengan cara tak santun, kita kira-kira mau nggak dengar?
Walaupun kita tahu diri kita salah, merokok dalam masjid misalkan. Kita duduk di sudut masjid, ya. Misalkan sebagian kita duduk di sebagian masjid, di sebagian sudut masjid ngerokok. Tiba-tiba dari mimbar ada yang berteriak tentang rokok, caci maki habis-habisan. Kira-kira antum mau dengar nggak? Hah? Maka mungkin akan maju ke depan ngasih sendal buat dia. Iya kan? Apalagi orang yang punya tahta, punya jabatan, punya masa. Ini Fir'aun jamaah. Allah katakan dengan kata yang santun, yang lembut. Ada sebuah hadis yang sebagian orang gagal paham dengannya. Hadis itu digunakan sebagai bahan untuk memberontak, sebagai alasan untuk melakukan aksi demo. Yaitu hadis yang berbunyi, afdhalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kata kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kita bilang tidak ada yang salah dari hadis, hanya saudara yang gagal faham karena kebanyakan makan micin. Ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan hadis ini menyebutkan dua syarat. Baru dikatakan jihad yang paling mulia di jalan Allah. Syarat yang pertama yang dia ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan. Jangan kamu berdalil dengan hadis ini padahal yang kamu ucapkan caci makian, celaan, vonis, hoak yang kamu tebarkan kemudian bawa hadis ini. Enggak bisa. Kebenaran, bukan hoax, bukan adu domba, bukan provokasi, bukan fitnah, bukan caci makian, bukan celaan, bukan pembunuhan karakter, tetapi kalimat kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sampaikan, Pak, riba haram, Pak, ini dalilnya, Pak, ini hadisnya, kan enak didengar. Ya, Pak, ini nggak boleh, Pak, ini ayatnya, Pak, ini hadis Nabi, Pak. Walaupun dia tidak menerima, mungkin dia terima kasih Ustadz, tapi gimana lagi posisi saya sekarang begini, saya tertekan. Masya Allah, indah. Dia sudah memuakinya. Ini yang diucapkan bukan kebenaran, justru kebatilan. Ya, provokasi, ya, hoax, celaan, caci makian, dan itu pun terkadang tuntutannya agak masalah dunia, bukan agama yang dia minta. Yang kedua kata Nabi, inda sultanin jaid, di sisi dia langsung. Inda ini dzarfu makan dalam bahasa Arab yang menunjukkan tempat, langsung di sisi dia. Ada orang tinggal di Aceh misalkan, saya kasih nasihat dari Medan. Saya berdiri di alun-alun Medan, saya teriak-teriak kasih nasihat buat dia yang di Aceh, buat dia yang di Jakarta, buat dia yang di Pekanbaru sana. Setelah itu saya bawakan hadis tadi, merupakan jihad di jalan Allah yang sangat mulia adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Iya, itu gagal paham, memaksa hadis Nabi. Ini dua syarat. Yang pertama, di sisinya langsung tanpa masa, bukan di atas mimbar Jumat, bukan di sosmed. Ya, bukan di jalan, di alun-alun, di jalan-jalan umum yang membuat macet, ya, yang bisa menyebabkan perang saudara, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang asing untuk menghancurkan keamanan sebuah negara, untuk merusakkan ekonomi sebuah negara, merusakkan mata uang sebuah negara. Kedua kata Nabi, yang kamu ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan, bukan provokasi, bukan hoax. Ini syaratnya. Dan ini perintah Nabi jamaah. Kalau masalah ingin memberontak jamaah, saya kira hampir semua kita punya sifat ingin memberontak, betul nggak? Ya kan? Kalau masalah mau tidak mau, semua kita mungkin nggak mau ditindas, maunya hidup enak, hidup tenang, ya kan? Semua kita mungkin dalam jiwanya ada sekian persen sifat manusia. Yang namanya sifat manusia ada sekian persen dia selalu ingin memberontak, ya kan? Cuma masalahnya kita mau ikut hawa nafsu kita atau mau ikut agama. Perintah agama kalau ada penguasa yang zalim, andai kata ada, bersabar perintah Nabi. Mendoakan dia agar dapat hidayah. Memberi nasihat kepadanya secara langsung dan secara santun. Hak kita yang tidak diberikan oleh dia, kata Nabi, tas'alullah alladzi lakum, minta sama Allah. Sampai kapan Ustadz kita sabar? Tanya sebagian orang. Jawabannya langsung dari Nabi. Hatta taridu alayya fi haud. Isbiru hatta talqawni ala haudi. Bersabarlah kalian
sampai bertemu denganku di dalam telagaku. Itu jawaban dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Demi menjaga persatuan, demi menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah. Ini kaedah Nabi, jamaah, bukan karena sudah masuk 2019, bukan. Ini kaedah dari Nabi sebelum beliau wafat. Ini kaedah udah berlaku di masa Nabi, di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'in sebelum kita lahir. Ini hadis udah ada, bukan baru 2018 baru ada hadis ini. Enggak. Siapapun yang akan memimpin nanti, kita tetap terapkan kaedah ini. Sekarang yang menjadi pemimpin kita adalah Bapak Jokowi dan jajarannya, maka kita terapkan kaedah ini. Sami'na wa ata'na. Kita bersabar, kita mendoakan, kita menasihati dengan santun, dan kita siap taat dan patuh kepadanya. Andai kata nanti yang memimpinnya selain beliau lagi, kita juga berkata demikian. Sami'na wa ata'na. Selama bukan dalam hal maksiat. Kita siap taat. Apakah yang akan menjadi presiden nanti Bapak Jokowi ataukah Bapak Prabowo? Kok kita tetap sami'na wa ata'na. Selama yang diperintahkan bukan dalam hal maksiat. Ini perlu kita jaga jamaah. Ya. Karena nikmat keamanan sangat besar. Karena sekarang kita dibuat seakan-akan mau perang Badar, mau perang Uhud. Padahal Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno Muslim, saudara kita yang harus kita cintai, yang harus kita jaga kehormatannya. Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin juga saudara kita Muslim. Bukankah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu bersaudara. Bukankah Nabi menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr? Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Mereka empat-empatnya masih muslim, keempat-empatnya saudara kita. Wa qitaluhu kufrun, memerangi dan melengsarkan seseorang adalah bentuk kekufuran. Adalah bentuk kekufuran. Jangan sampai gara-gara beda pilihan akhirnya saling sikut-sikutan. Ya, saling berantem. Ingat undang-undang dasar kita dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukanlah nomor 3 atau nomor 4 sebagai undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas. Al-wala wal bara kita dibangun di atas radina billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kalian kepada sebagian orang membuat kalian tidak bersikap adil, berkata sesukanya, membuat berita sesukanya. I'dilu, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini prinsip jamaah. Iya, mari kita jaga nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada kita masyarakat Indonesia. Masya Allah, kita pergi ke masjid sholat 5 waktu aman. Masya Allah, keluar pagi lalu lintas sudah dirapikan oleh Bapak TNI, oleh Bapak Polisi, oleh Satpol PP dan seterusnya. Aman. Coba antum hidup di Suriah, di Palestina, di Libya, di Yaman. Mau berangkat ke masjid aja terkadang harus ya hati-hati, khawatir kena peluru nyasar. Mau hidup seperti itu jamaah. Oleh karenanya nikmat keamanan Allah barengkan dengan nikmat ke makanan dan minuman. Karena nikmat keamanan tidak kalah besarnya dengan nikmat makanan dan minuman. Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah yang telah memberikan nikmat keamanan untuk mereka, sebagaimana dialah yang telah memberikan nikmat makanan dan minuman kepada mereka. Saya berpesan berpesan nilai-nilai kedamaian. Ya, saya tidak berbicara masalah siapa yang harus Anda pilih. Itu bukan urusan saya. Ya, dan kita bukan sedang membahas hukum itu. Tapi yang saya sampaikan adalah pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan ukhuwah, pesan-pesan menjaga persatuan dan nikmat keamanan. Jangan sampai kita diadu domba jamaah. Karena kalau terjadi pertumpahan darah, terjadilah perang saudara. Sudan diprovokasi, akhirnya Sudan Janub minta merdeka, minta pisah dengan Sudan Shimal. Dengan alasan mereka lebih kaya, kita punya gas, kita punya minyak, sedangkan sebelah sana nggak ada. Akhirnya pisah, tambah hancur negaranya.
Yang untung siapa? Pihak asing. Iya. Mata uang asing naik. Iya. Dolar jadi naik, rupiah jadi turun. Dan seterusnya. Pesan yang terakhir dari Nabi dalam hadis di atas. Udah mau habis waktu ya. Jam 12 terakhir ya. Baik. Pesan terakhir dari Nabi SAW dalam hadis di atas, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Apabila kalian melihat umat Islam telah berpecah, berselisih, berbeda-beda pendapat dalam akidah, dalam prinsip agama, apa solusinya jamaah? Kita enggak butuh kepada jawaban manusia. Karena kalau kita tanya kepada orang, sebagian orang kaedahnya, standarnya standar ganda. Betul enggak? Yang ini bilang ikut ustadz saya, yang sana bilang ikut ustadz kami, yang sana bilang ikut partai kami, yang sana bilang ikut partai kami, ini partai yang paling berjasa buat Islam, yang sana juga demikian ikut ormas kami, jangan ormas itu. Kita enggak butuh kepada jawaban yang bersifat standar ganda. Yang kita butuhkan adalah jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dan bimbingan beliau untuk kita selaku umatnya apabila umat Islam ini telah berpecah belah? Mari kita simak bersama. Beliau menyatakan fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama yang aku bawa. Itu pesan Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini poin yang pertama dari dalam wasiat beliau yang terakhir ini. Poin kedua, dalam wasiat beliau yang ketiga ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama, pemahaman khulafa ar-rasyidun, para sahabat beliau secara khusus, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hatu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku, agama yang aku bawa ini dengan gigi geraham kalian. Jangan cengeng. Kalau mau ikut sunnah Nabi, mau masuk surga, siap korbankan gigi geraham. Namun bukan maksudnya berarti pulang ke rumah, kalau begitu cabutlah gigi geraham, karena berpegang teguh di atas sunnah. Maksudnya ini kinayah, majas. Artinya harus betul-betul serius, ya, dan benar-benar istiqamah di atas agama yang beliau bawa. Poin ketiga dalam wasiat beliau yang terakhir ini, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi ibadah-ibadah baru, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, kata Nabi, bid'ah, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Lah Ustaz, kok semua yang dibilang sesat? Kan ada yang hasanah. Mohon maaf, saya seumur hidup belum pernah mendapatkan hadis yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Yang baru saya dapatkan adalah hadis semua bid'ah adalah sesat. Anda punya hadis, berikan untuk saya, biar saya sampaikan kepada umat. Adapun hadis Nabi, saya cuma membaca hadis, menerjemahkannya. Masalah Anda terima tidaknya antara Anda dengan Allah. Iya. Hadis Nabi berbunyi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dicantumkan oleh ulama besar kita Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau bukan ulama Wahabi. Beliau ulama Syafi'i, Imam Nawawi, dalam dua kitab beliau Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin. Akankah kita masih merasa risih dengan peringatan bahaya bid'ah? Akankah kita akan menilai suatu dakwah yang menerangkan pentingnya ikut sunnah dan bahaya bidah adalah dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrem? Kalau demikian berarti yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme adalah Nabi SAW. Karena yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah adalah sesat adalah Nabi Muhammad SAW. Adakah yang lebih santun daripada Nabi Muhammad? Adakah yang dakwahnya lebih hikmah daripada Nabi Muhammad? Dan adakah yang berani memvonis Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajak kepada radikalisme? Seorang yang ekstrim dalam dakwahnya. Karena yang kita sampaikan umum, kaidah umum, hadis, terjemahan, ya kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung.
ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, 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 bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrem. Ini yang kita baca cuma hadis. Nabi bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap kesesatan tepatnya adalah neraka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah. Selesai, tanpa menunjuk batang hidung orang. Radikalisme dari mana? Ekstrem dari mana? Dari Hong Kong. Kecuali kita udah nunjuk batang hidung ormas ini, partai ini, hidungnya ini, ustadz ini, ustadz ini, itu baru radikal. Kita cuma baca hadis. Oh, boleh juga, jangan saya baca, bapak aja baca terjemahannya. Coba artikan kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap sholat mulia. Itu artinya? Nggak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang mau masuk surga hendaknya beramal. Begitu artinya? Gak bisa juga. Coba bapak bacakan dan terjemahkan. Saya mau dengar. Pakai mic. Baca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terjemahkan. Bisa juga. Cuma itu yang kita sampaikan. Meneruskan hadis Nabi. Karena khawatir kalau kita mati belum menyampaikannya, nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita nggak punya jawaban. Cuma sekedar itu. Dan tujuan kita menyampaikannya adalah agar umat Islam ini benar-benar meneladani Rasulullah dalam ibadah mereka dan dalam akidah mereka. Karena Allah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Bukanlah tujuan kita untuk memvonis neraka-neraka kepada orang. Bukan untuk mengkapling-kaplingkan syurga. Itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar manusia beribadah ikut sunnah Nabi. Bukan mengikuti budaya setempat, adat istiadat, mengikuti mayoritas orang. Cuma itu tujuan kita, enggak lebih dari itu. Itu pun kalau didengar, ya alhamdulillah. Enggak didengar pun enggak masalah. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kartu keanggotaan. Cuma itu. Radikal dari sisi mana? Kecuali kita keliling-keliling, bawa parang, bawa kampak, yang buat bid'ah, bacok. Yang buat bid'ah ini bacok, usir, bakar. Itu baru radikal. Kita cuma bilang, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah. Elu masih lakukan ya antara elu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga neraka elu itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi radikal dari sisi mana? Kok dibilang radikal, kok dibilang ekstrim? Ya. Dan kalau Anda bukan pelaku bidah, kenapa tersinggung ketika ada orang yang menyampaikan hadis ini? Ketika kita bilang bahaya korupsi, tiba-tiba dia jangan bilang nggak boleh korupsi. Menunjukkan apa? Hah? Tanda tanya. Bang begitu besar. Kalau kita tidak korupsi, kenapa marah ketika ada orang yang peringatkan bahaya korupsi? Kan begitu. Kalau kita bukan ahlul bid'ah, tidak melakukan bid'ah, dan kita merasa ibadah yang kita lakukan punya dalil, ada tuntunan dari Nabi, kemudian tiba-tiba ada orang yang membacakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kenapa harus tersinggung? Karena Anda nggak masuk ke situ. Ya kan? Dan yang dibacakan pun hadis Nabi, tidak lebih dari itu. Ini wasiat Nabi jamaah. Kalau ada perbedaan, perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dan kepada metode para sahabat Nabi dan secara khusus Khulafa ar-Rasyidun. Ini pesan Nabi. Aplikasinya sebagai contoh misalkan. Contoh yang paling dekat, konkret. Terjadi perbedaan pendapat terkait konteks zikir setelah sholat 5 waktu misalkan. Ya kan? Di sebagian masjid bacanya Al-Fatihah wa rahmatullah. Ya. Sebagian masjid yang lain suaranya pelan. Berarti kan terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, ya kan? Enggak elok saling vonis memvonis, kan? Tidak elok yang ini berkata ikut ini aja, ini yang udah lama. Tugasnya, kewajiban kita kata Nabi, kembalikan kepada sunnahku. Baik, panggil semua ustadz. Ustadz kan LC, ustadz kan MA, ustadz kan dari Timur Tengah. Ustadz kan S1, Ustadz ini S2, udah S3, yang ini udah hampir S-teler. Ya. Coba Ustadz bahas. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Al-Adhkar Imam Nawawi. Coba Ustadz sampaikan seperti apa sih zikir Nabi setelah sholat 5 waktu.
Apa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu? Sudah dibahas. Rupanya kalau dibahas demi Allah yang dibaca oleh Nabi setelah sholat 5 waktu setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali. Boleh ditukar-tukar, enggak berurut juga tidak mengapa. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu 3 qul, selesai. Kalau pada maghrib dan isya 3 qul masing-masing dibaca 3 kali dan ditambah 10 kali di ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Seluruh kitab hadis boleh buka, itu yang ada. 4 mazhab juga boleh bahas. Enggak ada satupun mazhab dari 4 mazhab yang menyatakan bahwa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu adalah Al-Fatihah. Kan baik, bagus Al-Fatihah, Al-Quran. Al-Baqarah juga bagus, sesekali Al-Baqarah dong. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 5 ayat selesai. Enggak hafal lagi, buka Al-Quran sampai maghrib belum selesai. Ini agama, bukan perasaan. Yang penting baik, bukan itu. Yang penting sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini kaedahnya. Tapi ini baik. Kita udah berjalan lama seperti ini. Berarti kalau itu baik, yang dari Nabi apa kurang baik? Oh baik juga. Kalau dua-dua baik, mana yang paling baik? Coba jawab. Yang dari Nabi, kenapa nggak melakukan yang paling baik? Andai kata ini baik, mana lebih baik dengan yang dari Nabi? Hah? Yang dari Nabi kan? Kalau kita nggak melakukan, berarti apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita kemanakan? Oh baik Ustaz. Kalau demikian sekarang, pertanyaan jamaah. Zikir yang Nabi ajarkan ketika mau masuk toilet, masuk WC apa? Apa zikir mau masuk WC? Pernah masuk WC enggak seumur hidup? Hah? Apa zikirnya? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan marzuq. Itu doa setelah keluar dari WC. Hah? Allahumma inni enggak pernah masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seluruh mazhab akan sebutkan ini, ya kan? Seluruh ormas Islam pasti akan sebutkan. Mau belajar di mana? Mau belajar di NU, mau Muhammadiyah, mau sana sini. Kalau bahas zikir mau masuk toilet pasti ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Pertanyaan dari saya, seumur antum menjadi muslim, pernahkah antum melihat orang yang ketika mau masuk toilet, dia enggak mau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tapi dia baca Al-Fatihah warahmatullah sambil tahan-tahan sallallahu taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Setelah itu baru masuk WC. Pernah lihat? Enggak pernah. Kalau ada yang melakukannya, sepakat enggak orang dia salah? Sepakat, ya kan? Kamu kok baca sholawatan di situ? Yang Nabi sampaikan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, pasti seluruh ormas Islam akan berkata demikian. Kalau dia menjawab, tapi kan ini baik, sholawat loh sama Nabi, pasti seluruh ormas Islam akan menjawab, tapi wahai saudaraku, yang Nabi ajarkan ketika mau masuk WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan salawatan, bukan berarti kita nggak boleh salawatan, tapi khusus mau masuk WC, zikirnya udah ada konteks khusus, jangan diganti dengan yang lain. Pasti orang akan jawab demikian, ya kan? Kok di situ cerdas, setelah sholat 5 waktu kok jadi kurang cerdas? Kenapa kaidah yang seperti itu tidak kamu terapkan setelah sholat 5 waktu? Iya, baiklah Al-Fatihah bagus,
Tapi kan yang diajarkan oleh Rasulullah konteks setelah sholat 5 waktu kan itu. Bukan Al-Fatihah, bukan salawatan. Contoh lain. Doa yang Nabi ajarkan ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita. Apa doanya? Udah nikah belum? Udah. Nah, apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini kemudian malam itu jadi ya, anak yang lahir dari malam itu nggak akan diganggu oleh syaitan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau anak kita kok nampak mirip-mirip setan dikit, mungkin lupa baca doa itu waktu itu. Ya, biar anak nggak jadi setan, baca doa ini sebelum melakukannya. Jangan cuma modal semangat aja. Ya, baca doa ini. Ya, karena sebagian orang karena saking semangat pitam dia lupa sama doa itu. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Pertanyaan. Boleh enggak kita ganti doa ini? Enggak usah baca ini ketika kita ingin melakukan hal itu. Kita baca aja Al-Fatihah wa rahmatullah sallallahu ala Muhammad sampai taqabbalallahu minkum wa minna. Setelah itu baru kita mulai. Si istri pun udah jam 11, udah jam 12. Kapan? Ya. Saya yakin sepakat seluruh ormas Islam, seluruh umat Islam berkata tak baik, tak benar. Kenapa? Karena yang konteks zikir, konteks doa yang Nabi ajarkan di situ adalah Bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bukan Al-Fatihah, bukan salawatan. Pasti jawabannya seperti itu. Demikian pula wahai saudaraku, konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang telah kita dengarkan tadi. Bukan Al-Fatihah, bukan sholawatan. Kenapa kita tidak mau membaca konteks zikir yang dari Nabi? Kok justru kita mengambil dari selain Nabi? Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah kita bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apalah artinya kita menyatakan beliau utusan Allah tetapi kita tidak mau meneladani beliau? Jelas jamaah? Ini aplikasinya. Contoh lain, terjadi perselisihan tentang cara memandikan jenazah, cara sholat jenazah. Ada yang sebagian orang setelah sholat jenazah langsung angkat jenazah bawa ke kuburan. Ada setelah sholat jenazah doa lagi lebih panjang daripada sholat tadi. Terjadi perbedaan. Bahas yang sesuai dengan sunnah Nabi. Doa setelah sholat 5 waktu. Ada nggak dari Nabi? Iya. Ada nggak dari para sahabat? Nggak ada. Baik, berarti cukup dengan apa yang ada dari Nabi dan para sahabatnya. Maka umat Islam akan bersatu demi Allah jamaah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf, as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Kalau kita ikut sunnah Nabi, ikut tuntunan beliau, pasti kita semua akan bersatu dimanapun. Karena Islam agama yang universal. Tetapi kalau kita beribadah dengan cara-cara yang bidah, pasti kita akan berpecah belah. Sebagai contoh misalkan, 3 menit lagi ya. Pertanyaan ditanyakan ke Ustaz yang ada di Medan. Tanyakan ke Ustaz Ali Nur atau Ustaz Abdurrahman Taib dan Ustaz yang lain. Ada Ustaz Hamdan di sini, Ustaz Dzulqarnain juga ya. Taib, saya penceramah saja. Ada Ustaz Yunus juga. Insyaallah dijawab sama beliau. Coba jamaah sebagai contoh. Andai kata setelah sholat 5 waktu, seluruh masjid di dunia berzikir dengan konteks yang datang dari Nabi. Dengan cara yang datang dari Nabi. Kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan kesamaan, ya kan? Ke Afrika kita lihat sholat dia sama, umroh dia sama, haji dia sama, zikirnya sama. Tapi kalau semuanya alasan yang penting baik, ikut mayoritas manusia, ikut sebagaimana kebiasaan, kita akan melihat keanekaragaman. Jangankan antara negara, antar satu masjid, satu daerah dengan daerah berikutnya, kecamatan dengan kecamatan berikutnya, berbeda-beda konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Betul enggak? Ya kan? Betul. Apa sebab kok bisa beda? Emangnya nabinya beda? Al-Qur'annya beda? Enggak kan? Kok bisa beda? Timbul pertanyaan, bahas agar dapat jawabannya. Kalau kita ikut sunnah Nabi pasti akan sama, pasti akan bersatu. Kalau kita enggak ikut tuntunan Nabi pasti akan beda-beda. Contoh lagi, umroh. Kita lihat rombongan umroh ini punya doa yang berbeda. Dia tawaf, doanya cukup panjang, doanya ini. Datang travel satu lagi, doanya beda lagi. Ini pas sa'i bacanya ini, yang satu lagi beda lagi. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, semuanya sama. Tawafnya sama, sa'inya sama, halaknya sama.
Nggak ada beda-beda. Kita akan bersatu, satu warna. Makanya kata para ulama, kalau kamu ingin mempersatukan manusia, nggak usah berkata kita harus bersatu, kita harus bersatu, jangan berselisih. Cukup seru mereka ikut Al-Quran, ikut hadis, otomatis mereka pasti akan bersatu. Karena Allah menyatakan wa'allafa baina qulubihim, hanya Allah yang mampu mempersatukan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai kata engkau membelanjakan seluruh bendahara yang ada di dunia ini, pembendaharaan yang ada di dunia ini, kamu tidak bisa mempersatukan hati manusia. Walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Hanya Allah yang mampu mempersatukan mereka. Tapi wallahu a'lam bishawab, pas tidak lewat, bahkan kurang 1 menit. Jam 12 kurang 1 menit. Adapun pertanyaan insyaallah jamaah ya dijawab oleh ustaz-ustaz setempat insyaallah ya. Ada Ustadz Yunus, Ustadz Ali Nur, ya Ustadz Hamdan di sini senior saya juga, ya. Ada Ustadz Dzulqarnain senior saya juga, 8 tahun beliau di Yaman. Insyaallah dijawab oleh mereka. Dan ustaz-ustaz lain yang mungkin saya tidak ingat namanya, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga nikmat keamanan, nikmat persatuan antara sesama umat Islam dan umat dengan selain umat Islam yang ada di Indonesia ini. Semoga Allah menjauhkan Indonesia ini dari sebab-sebab pertumpahan darah, dari sebab-sebab pertikaian dan perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.